Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Ramlan dengan NIM 2523006 kelas PTIK 2A Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jamek Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu organisasi dan arsitektur komputer, yaitu mengenai mode pengelamatan. Langsung saja kita ke definisi mode pengelamatan. Nah, definisi dari mode pengelamatan ini dalam konteks sistem komputer adalah merujuk pada suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan atau mengidentifikasi alamat memori atau perangkat keras dalam suatu sistem. Mode pengelamatan ini sangat berhubungan erat dengan struktur dan organisasi dari sistem komputer dan dapat bervariasi tergantung pada arsitektur komputer yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari pengelamatan ini. Nah, yang pertama itu ada identifikasi lokasi memori atau perangkat keras. Ini maksudnya adalah untuk menentukan lokasi spesifik di mana data atau instruksi disimpan dalam memori komputer atau perangkat keras. Dengan pengelamatan yang benar ini, sistem komputer dapat secara efisien menemukan dan mengakses informasi yang kita perlukan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian data. Memungkinkan sistem komputer untuk mengorganisasi data dalam memori atau perangkat keras. Maksudnya itu dengan menggunakan alamat yang unik, data dapat dikelompokkan, diatur, dan diakses secara terstruktur, memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan efektif dari sumber daya komputer. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu pengendalian akses. Pengendalian akses ini maksudnya melalui pengelamatan, sistem komputer dapat mengontrol akses ke data atau perangkat keras tertentu. Ini termasuk menetapkan hak akses yang tepat kepada pengguna atau program untuk mencegah akses yang tidak sah atau tidak diizinkan oleh pengguna. Nah, untuk yang seterusnya kita masuk kepada teknik-teknik yang biasa digunakan dalam mode pengelamatan ini. Yang pertama ada immediate addressing. Nah, immediate addressing ini adalah salah satu mode teknik dari mode pengelamatan dalam programan komputer, di mana nilai atau konstanta tertentu langsung dimasukkan ke dalam instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, dalam skema ini, nilai tersebut tidak disimpan di dalam register atau lokasi memori tertentu, tetapi secara langsung dimasukkan ke dalam instruksi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Misalnya dalam bahasa assembly, sebuah instruksi mungkin seperti mov AX5, di mana nilai 5 adalah nilai yang diberikan secara langsung atau immediate itu sendiri kepada register AX. Metode ini yang sering digunakan untuk operasi sederhana, dan ketika nilai yang diberikan tidak akan berubah selama eksekusi program. Kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan dari immediate addressing. Nah, kelebihan yang pertama yaitu kecepatannya dalam mengeksekusi proses. Instruksi dengan immediate addressing dieksekusi lebih cepat karena nilai operan langsung disertakan dalam instruksi, sehingga tidak memerlukan akses tambahan ke memori. Nah, kelebihan yang kedua itu lebih sederhana dan lebih efisien. Instruksi ini lebih sederhana karena mudah diimplementasikan dalam kode karena operan sudah diketahui pada saat penulisan instruksi. Nah, yang ketiga itu penggunaan memorinya yang lebih sedikit karena immediate addressing ini tidak memerlukan alamat memori tambahan untuk menyimpan operan, sehingga menghemat ruang memori. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada kelemahan immediate addressing. Untuk kelemahan yang pertama yaitu
tidak fleksibel. Artinya, nilai operan tidak dapat diubah selama eksekusi program, sehingga immediate addressing ini tidak cocok untuk situasi di mana nilai operan perlu dinamis. Nah, kelemahan yang kedua ada rentang nilai yang terbatas. Ini maksudnya, rentang nilai terbatas ini karena nilai operan harus dimasukkan langsung dalam instruksi. Rentang nilai yang dapat digunakan terbatas oleh panjang instruksi. Berarti nilai operan ini ada batasnya oleh instruksinya. Ini bisa menjadi masalah ketika operannya terlalu besar atau membutuhkan lebih banyak bit atau ruang memori. Kita masuk kepada kelemahan yang ketiga, yaitu tidak efisien untuk data yang berubah. Ini maksudnya tidak efisien ini karena setiap perubahan nilai membutuhkan perubahan langsung dalam kode program. Nah, kita masuk kepada teknik pengelamatan yang kedua, yaitu direct addressing. Direct addressing adalah mode pengelamatan di mana instruksi menyertakan alamat memori yang dari lokasi memori yang berisi data yang dibutuhkan. Nah, dalam metode ini, proses mengambil data langsung dari alamat yang ditentukan dalam instruksi. Misalnya, jika instruksi menyatakan untuk membaca data dari alamat memori tertentu, maka alamat tersebut langsung dalam instruksi. Metode ini sederhana dan mudah dipahami, tetapi memiliki keterbatasan pada jangkauan alamat yang bisa diakses. Kita masuk kepada kelebihannya. Kelebihan dari direct addressing ini, kelebihan yang pertama adalah sederhana dan mudah dipahami, karena instruksi langsung menyertakan alamat memori yang berisi data yang diperlukan, sehingga sangat mudah dimengerti dan diimplementasikan. Nah, kelebihan yang kedua yaitu akses langsung ke memori. Akses langsung ke memori ini teknik mode pengelamatan ini memungkinkan akses langsung ke memori tertentu yang bisa bermanfaat untuk operasi yang membutuhkan data tetap dari memori. Kelebihan yang ketiga itu lebih efisien dalam kasus-kasus tertentu. Nah, efisien dalam kasus tertentu ini maksudnya efisien untuk instruksi yang membutuhkan akses cepat ke lokasi memori yang diketahui selama waktu penulisan program. Selanjutnya itu kelemahan dari direct addressing ini. Kelemahan yang pertama itu keterbatasan jangkauan alamat. Teknik direct addressing ini hanya dapat mengakses alamat ke memori dalam rentang tertentu yang dibatasi oleh ukuran yang dapat ditampung dalam instruksi. Nah, yang kedua itu kurang fleksibel. Tidak fleksibel untuk program yang memerlukan dinamis ke berbagai lokasi memori, karena alamat memori yang digunakan dalam instruksi itu adalah alamat memori yang tetap. Nah, yang ketiga itu eksekusinya yang lambat. Maksudnya itu karena akses langsung ke memori biasanya lambat dibandingkan akses data dalam register, karena waktu akses memori itu yang lebih tinggi. Nah, kita masuk kepada teknik pengelamatan yang ketiga, yaitu indirect addressing. Indirect addressing adalah mode pengelamatan di mana instruksi menunjuk ke sebuah alamat memori yang berisi alamat lain di mana data sebenarnya berada. Nah, dengan kata lain, instruksi pertama-tama mengambil alamat dari lokasi yang ditentukan dan kemudian menggunakan alamat tersebut untuk mengakses data. Metode ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan akses ke rentang memori yang lebih luas, karena alamat yang digunakan untuk menemukan data dapat berubah selama eksekusi program. Nah, kita masuk kepada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama yaitu penggunaan efisien memori. Indirect addressing ini dapat menghemat ruang memori karena hanya membutuhkan satu register untuk menyimpan alamat memori dibandingkan dengan menyimpan banyak alamat dalam suatu kode. Seterusnya itu dukungan untuk struktur data yang kompleks.
Maksudnya itu, indirect addressing ini sangat efektif untuk mengelola struktur data yang lebih kompleks seperti linked list, tree, dan grafik di mana elemen-elemen data memiliki alamat yang bervariasi dan dapat berubah-ubah. Terus yang ketiga itu lebih fleksibilitasnya. Indirect addressing ini memungkinkan akses dinamis ke berbagai lokasi karena alamat memori yang sebenarnya dapat diubah selama eksekusi program. Hal ini sangat berguna untuk memanipulasi data yang struktur seperti array dan table. Nah, yang selanjutnya kelemahannya. Kelemahan dari indirect addressing ini yang pertama ada di kecepatan eksekusinya. Kecepatan eksekusi dari indirect addressing ini lebih lambat dibandingkan mode penyelamatan lainnya karena memerlukan 2 langkah untuk mendapatkan data. Yang pertama itu mengambil alamat dari register, kemudian mengakses memori dari alamat tersebut, sehingga menjadikan dari indirect addressing ini lebih lambat dari metode-metode teknik-teknik yang lainnya. Terus yang selanjutnya, indirect addressing ini sangat bergantung kepada registernya karena memerlukan penggunaan register untuk menyimpan alamat memori yang bisa membatasi jumlah register yang tersedia untuk operasi lainnya. Terus yang selanjutnya, kerumitan. Dari segi kerumitannya, indirect addressing ini menambah kompleksitas dalam penulisan dan pemahaman kode karena melibatkan beberapa langkah untuk mengakses data, sehingga menjadikan indirect addressing ini sangat rumit untuk digunakan. Kita masuk kepada teknik yang berikutnya, yaitu register addressing. Register addressing ini adalah mode pengelamatan di mana operan atau data yang dibutuhkan dalam instruksi disimpan di dalam register prosesor. Nah, dalam teknik pengelamatan ini, instruksi secara langsung menyebutkan register yang berisi nilai atau data yang digunakan atau dimanipulasi. Ini adalah suatu metode pengelamatan yang paling cepat dan efisien karena data sudah ada di dalam register yang merupakan lokasi penyimpanan tercepat di dalam prosesor. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari register addressing ini yang pertama adalah kecepatan eksekusinya yang sangat cepat atau tinggi. Nah, operasi dari register addressing ini menggunakan operasi register jauh lebih cepat dibandingkan dengan operasi yang melibatkan akses ke memori eksternal. Terus yang kedua, register addressing ini lebih sederhana dan mudah dipahami. Instruksi menggunakan register sebagai operan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan karena tidak memerlukan dereferensi alamat memorinya. Terus yang ketiga, pemrograman yang lebih efisien. Menggunakan register memungkinkan penggunaan instruksi yang lebih sederhana dan lebih sedikit dan mengurangi kompleksitas suatu kode. Terus kelemahannya, yang pertama, keterbatasan dari jumlah registernya. Prosesor memiliki jumlah register yang terbatas yang dapat menjadi batasan untuk program yang memerlukan penggunaan register yang banyak. Kelemahan yang kedua, memerlukan manajemen register yang baik. Diperlukan manajemen register yang hati-hati untuk menghindari konflik dan memastikan efisiensi penggunaan register. Teknik pengelamatan yang selanjutnya yaitu register indirect addressing. Register indirect addressing ini adalah mode pengelamatan di mana sebuah register digunakan untuk menyimpan alamat memori, dari mana data akan diambil dan mau kemana data akan disimpan. Dengan pengelamatan ini, instruksi tidak langsung menyertakan alamat ke memori yang tepat, tetapi menggunakan isi dari sebuah register sebagai alamatnya yang mengarah ke lokasi memori yang sebenarnya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, fleksibilitas dalam akses memori. Untuk kelebihan yang pertama ini,
Register indirect addressing memungkinkan akses dinamis ke berbagai lokasi dengan mengubah suatu nilai dalam register yang sesuai. Kelebihan yang kedua yaitu manajemen memori yang lebih efisien. Dengan menggunakan register untuk alamat memori, dapat menghemat ruang memori yang sebaliknya. Ruang memori ini akan digunakan untuk menyimpan alamat memori langsung ke dalam kode instruksi. Terus kelebihan yang ketiga itu dari segi efisiensi dan kecepatannya. Register indirect addressing ini lebih efisien dibandingkan dengan direct addressing dalam beberapa kasus, terutama dalam segi jika alamat memori yang diakses harus dihitung atau bervariasi. Kita masuk ke dalam kelemahan dari register indirect addressing ini. Nah, kelemahan yang pertama itu diperlukannya manajemen register yang baik. Register indirect addressing ini sangat memerlukan manajemen register yang hati-hati untuk menghindari konflik dan memastikan penggunaan register yang lebih efisien. Untuk kelemahan yang kedua itu kompleksitas tambahan. Maksudnya, register indirect addressing ini memerlukan pemahaman tambahan dan perhitungan lebih lanjut untuk menghitung alamat yang disimpan dalam register jika diperlukan. Kita masuk kepada teknik yang selanjutnya yaitu displacement addressing. Displacement addressing ini atau dalam bahasa Indonesia pengelamatan dengan pergeseran adalah salah satu metode pengelamatan di mana instruksi menggunakan sebuah konstanta atau offset sebagai bahan dari alamat memorinya. Maksud dari metode ini, alamat memori yang digunakan untuk mengakses data dihitung dengan menambahkan offset atau displacementnya ke dalam nilai tertentu yang digunakan. Umumnya, offset ini adalah bagian dari instruksi itu sendiri dan biasanya ditambahkan ke sebuah register untuk menghasilkan alamat yang lebih efektif. Nah, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama itu manajemen memori yang lebih efisien. Displacement addressing ini kan tadi menggunakan offset. Nah, dengan menggunakan offset ini memungkinkan penghematan ruang memori daripada harus menyimpan alamat memori yang lengkap dalam kode instruksinya. Kelebihan yang kedua itu fleksibilitas. Dari segi fleksibilitasnya, displacement addressing ini memungkinkan penggunaan variabel atau nilai yang dinamis dalam menghitung alamat memori, terutama dalam kasus akses ke elemen-elemen array atau struktur data. Terus yang ketiga ada dari segi efisiensi. Dari segi efisiensi, displacement addressing ini lebih efisien daripada immediate addressing dalam beberapa hal. Dapat menggunakan nilai yang berubah-ubah. Displacement ini dapat menggunakan nilai yang berubah-ubah. Terus lebih dinamis sebagai bagian dari alamat memori. Nah, untuk kelemahannya, kelemahan yang pertama itu ada kompleksitas tambahan. Displacement addressing ini memerlukan perhitungan tambahan untuk menghitung alamat memori yang tepat, yang bisa meningkatkan kompleksitas dari instruksinya. Nah, displacement addressing ini juga bergantung pada registernya. Kenapa saya bilang demikian? Karena displacement addressing ini bergantung pada penggunaan register untuk menyimpan alamat dan menghitung alamat efektif, yang dapat membatasi jumlah register yang tersedia untuk operasi lainnya. Kita masuk kepada teknik dari pengelamatan dari mode pengelamatan ini, yaitu teknik ketujuh, stack addressing. Stack addressing adalah mode pengelamatan yang khusus digunakan untuk mengakses data yang disimpan dalam stack komputer. Stack komputer ini merupakan struktur data yang menggunakan prinsip last in, first out atau LIFO.
di mana data yang terakhir dimasukkan ke dalam stack adalah data pertama yang akan dikeluarkan atau dieksekusi. Stack digunakan untuk menyimpan data sementara seperti variabel lokal, parameter fungsi, alamat pengembalian, dan data lainnya dalam eksekusi program. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu manajemen datanya yang sederhana. Stack addressing ini menyediakan cara yang efisien untuk mengelola data sementara dan struktur data yang terorganisir secara LEFO tadi. Yang kedua, stack addressing ini lebih efisien dalam pengelolaan memori. Terus kelebihan yang ketiga itu pemrogramannya yang aman. Maksudnya, stack addressing ini mencegah overwrite dari data yang penting atau struktur data yang lebih besar. Dengan menggunakan LEFO tadi, stack addressing ini dapat memastikan bahwa data yang diminta adalah yang terakhir dimasukkan. Nah, untuk kelemahannya sendiri ada keterbatasan ukuran stack. Stack dari stack addressing ini memiliki ukuran yang terbatas, yang dapat menyebabkan stack terjadi overflow jika terlalu banyak data yang dimasukkan ke dalam stack tanpa penghapusan yang sesuai. Nah, kelemahan yang kedua, pengelolaan memori manual. Pengelolaan dalam stack ini harus dilakukan secara manual oleh programmer untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran memori atau akses data yang tidak valid. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kepada kawan-kawan, dan terima kasih untuk yang menonton, dan saya ucapkan maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.